Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang perkembangan fisik dari dan psikomotorik peserta didik. Ini penting diketahui oleh seorang pendidik, oleh seorang guru. Bagaimana seorang guru itu mengetahui perkembangan fisik dan psikomotorik anak didiknya. Jadi sejauh mana pengetahuan seorang guru pada dua hal ini, yaitu fisik dan psikomotorik anak didik, itu nanti juga akan mempengaruhi kebijakan guru tersebut ya. Di ruang kelas, bagaimana bersikap terhadap bermacam-macam tipe anak yang ada di satu ruangan, itu mereka itu tidak sama. Jadi ini pentingnya kalau kita mengetahui perkembangan fisik dan psikomotorik anak didik. Namun sebelumnya kita ketahui dulu pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan perkembangan fisik dan apa yang dimaksud dengan perkembangan psikomotorik. Di sini dijelaskan ya bahwa perkembangan fisik itu lebih sering juga disebut dengan perkembangan biologis atau pertumbuhan. Jadi lebih sering disebut dengan perkembangan biologis. Ketika bicara biologis, berarti perkembangan fisik itu maksudnya adalah bagaimana fisik seorang anak itu tumbuh ya. Tambah tinggi, tambah gemuk, dan seterusnya. Bagaimana termasuk otak ya, otak itu termasuk bagian dari perkembangan fisiknya. Baik, itu pengertiannya secara singkat. Terus pengertian perkembangan motorik. Untuk perkembangan motorik ini lebih spesifik lagi pada gerakan-gerakan tubuh secara khusus. Kalau fisik tadi yang pertama ini seluruh tubuh. Kalau motorik ini perkembangan secara khusus bagian-bagian daripada tubuh. Contohnya di sini gampangnya seperti melukis atau menulis ya. Jadi bagaimana seorang anak melukis itu hanya melibatkan sebagian daripada tubuhnya ya, kalau fisik itu melibatkan seluruh tubuhnya. Barangkali disitulah perbedaan yang bisa kita sebutkan di sini mengenai pengertian perkembangan fisik dan perkembangan motorik. Sekarang lanjut kita pada yang kedua, karakteristik perkembangan fisik dan perkembangan motorik anak didik. Di sini dibedakan. Jadi perkembangan karakter anak didik antara anak didik laki-laki dan anak didik perempuan itu berbeda ya. Kalau anak didik laki-laki, karena ini kita bicara tentang anak didik yang sudah tingkat SMA ya, tingkat MA atau sudah usia remaja. Itu bagi laki-laki yang remaja, itu perkembangannya salah satu yang menjadi tanda ya. Itu kalau bagi laki-laki, tumbuh bulu kemaluannya secara halus. Ya gak usah diulang, pasti ingat sudah ya. Tumbuh bulu kemaluannya secara halus. Kalau bagi perempuan biasanya lebih hormon pada payudaranya itu lebih menumpuk gitu ya. Atau dengan kata lain payudaranya lebih besar. Itu mengenai karakteristik, banyak sebenarnya karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Di sini disebutkan. Nah, kalau laki-laki tumbuh bulu kemaluan halus, terus bentuk bulu kemaluannya itu lurus, warnanya juga gelap. Terus yang paling sering kita dapati pada teman itu biasanya suaranya itu besar. Terus biasanya juga akan terjadi ejakulasi atau mimpi basah. Itu bagi laki-laki. Kalau perempuan seperti sudah disebutkan tadi,
pertumbuhan payudaranya kelihatan, terus tumbuh bulu halus di kemaluannya, terus mencapai ketinggian badan yang maksimum. Nah itu saja. Lebih lengkapnya bisa ditelaah di buku-buku yang membahas mengenai ini. Terus yang terakhir mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak didik. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak didik ini secara secara singkat ya. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah keluarga, di mana anak didik itu hidup. Jadi hidup di keluarga yang model seperti apa itu mempengaruhi perkembangannya. Terus gizi, asupan yang setiap hari diasup oleh anak didik itu juga sangat mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotornya. Gangguan emosional, terus jenis kelamin seperti tadi sudah dijelaskan, status sosial ekonomi itu juga mempengaruhi fisik dan psikomotoriknya. Kesehatan, kalau anak laki-laki atau perempuan sering sakit, tentu perkembangan fisik dan psikonya lambat. Kalau sehat-sehat saja itu lebih cepat. Bentuk tubuh, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, pertumbuhan otot-ototnya itu maksimal atau tidak, perkembangan dan perubahan fungsi kelenjarnya, terus perubahan struktur jasmaninya. Itu semuanya menjadi faktor ya yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik anak didik. Nah, seorang guru ini sangat penting sekali mengetahui semua ini dalam rangka menyukseskan anak didik atau dalam rangka mengantarkan anak didik mencapai apa yang diinginkan oleh tujuan belajar. Demikian. Terus selanjutnya mari kita tonton video berikut ini mengenai bagaimana seorang laki-laki mempunyai karakter. Pertumbuhan mereka itu salah satu karakternya adalah mempunyai kekuatan. Itu untuk laki-laki yang sudah remaja. Silakan tonton video berikut ini. Tiga.